Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Fahmi dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C ingin menjelaskan tentang apa itu zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau bisa disebut juga dengan asnaf. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala yang menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah menyucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensucian dari dosa-dosa. Sebagaimana dalam Al-Quran disebut bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta adalah harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisabnya sesuai jenis hartanya. Harta tersebut melalui haul, dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang durasi harus dilunasi. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Salah satu di antaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dan ini adalah golongan-golongan yang menerima zakat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Dan yang kedua miskin. Miskin itu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam gorim, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan ijahnya. Yang ketujuh fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah. Dan yang terakhir ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Di sini ada dua jenis zakat, yaitu diantaranya zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Sedangkan itu zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Contoh dari zakat mal itu terdiri dari uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan lain-lainnya. Sebagai dimaksud pada di atas, zakat mal itu merupakan zakat harta, yang mana zakat harta itu berupa zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, yang merupakan zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haulnya. Dan juga di sini juga ada zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat perkebunan, dan kehutanan. Syarat-syarat zakat mal itu yaitu harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, syarat harta dikenakan zakat mal harus halal, cukup nisab, dan haulnya.
Dan yang ketiga, syarat haul itu tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sedangkan syarat untuk zakat fitrah itu yaitu beragama Islam, hidup pada saat bulan suci Ramadan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam hari raya Idul Fitri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.